Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa darati wa jannah syalihin salam katul muqarrabin. Wassalamu ala mu'allif hadzal kitab Sayyid Alwi Al-Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususna ba'ana wa ummatina wa jatina wa mahatina asqiya malang. Talamidi wa asmatin wa asatidihim wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala kita lanjutkan halaman 40. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar rahimallahu taala fi Zawajir, yang dalam kitab Zawajir, nama kitab. Warwiyat lan diriwayataken apa hadil kisatu, cerita kemarin tentang anak yang berani pada orang tuanya. Kemarin nggak disebutkan siapa, di mana, hanya seorang pemuda saja. Dalam kitab Zawajir lebih jelas ceritanya seperti ini. Biabsato kelan luwih jelas min hadza saking ini. Wahya ana zalika sabab, saat temane pemuda yang kemarin diceritakan itu ismuhu, utai namane pemuda itu Alqamah. Dan saya kira kita pernah mendengar itu ya. Alqamah itu cukup populer. Salah seorang sahabat yang menyinggung perasaan ibunya, kemudian ibunya terluka hatinya, dan akhirnya Alqamah kesulitan untuk nazak. Wa annahu saat temene Alqamah iku kana ana sapa Alqamah iku kasiru istihati. Kasirul istihati, orang yang banyak istihad, fitoati dalam taat, minas sholati lan saking sholat. Kata hadis dicerita di Zawajir itu Alqamah itu orang yang rajin sholat, wasaumi lan rajin puasa, wasodakoti lan rajin sedekah. Anda bisa bayangkan ada seorang anak laki-laki rajin puasa, rajin sholat malam, rajin sedekah. Tapi kemudian kesulitan untuk mati gara-gara hanya menyinggung perasaan ibunya sekali aja. Dan itu mungkin nggak sengaja. Kalau di cerita itu nanti kita akan temukan ketika ibunya ditanya, kenapa ibunya tersinggung. Alqamah itu lebih memperhatikan istrinya daripada ibunya. Itu ibunya mangkel banget. Mosok aku sing lairno, itu kan biasanya meneng tapi mikir. Kadang itu ibu-ibu, emak-emak itu, ya apa mak, gak popo, tapi karo metutut, dengan wajah yang enggak ajir, yang enggak ramah. Maka kita sebagai anak harus paham. Ibu-ibu kita kadang kan enggak eksplisit nyebut, tapi kita harus tahu gestur, apa bahasa kita, bahasa tubuhnya. Ngomongnya enggak, kadang maem enggak, cik warek, padahal sebetulnya dia belum makan. Sering toh mak kita begitu. Karena itu kita jangan hanya melihat ucapannya, tapi lihat raut wajah dan gesturnya. Itu yang kita harus paham sebagai anak. Oh, ada masalah. Kadang beliau nutupi. Ini Alqamah ini orang yang rajin taat, rajin sholat, rajin poso, rajin sedekah. Famarido, kemudian sakit. Wastadda, lan banget apa maroduhu, sakitnya. Fa'arsalat, mongko ngutus setelah lorone parah. Fa'arsalat lan gawe utusan sapa imro'atuhu, istrinya, ila Rasulillah maring Kanjeng Nabi. Istrinya gawe utusan yang Kanjeng Nabi. Istrinya itu bilang begini, utusannya tadi, inna zauji, ternyata dia berangkat sendiri. Inna zauji sak temene suamiku iku yaitu Alqamah iku finazain dalam naza. Kata istrinya sowan ning Kanjeng Nabi, kemudian bilang, Kanjeng Nabi, suami saya namanya Alqamah, sekarang lagi sekarat, lagi naza. Fa'aradtu, mongko menghendaki sapa ingsun, istri yang luar biasa. Ketika suaminya naza itu, dia enggak ngulangi dhewe, Kanjeng Nabi yang diminta. Kayak Anda, kalau suami kita sakit, tidak dirawat sendiri, kita manggil dokter.
manggil kiai gitu kan, istri yang baik. Bukan kok suamine loro gak diapa-apakno update status. Oh, suamiku sakit, netok wis. Anake to, anake panas update status. Ponakane panas update status. Gak usah update status, nggak dirawat, nggak kayak obat mari. Iki update statusnya didhisikno, urung dikasih obat anake, update statusnya dhisik. Ibu-ibu sosialita. Jangan niru gitulah. Ya ada hal-hal yang kita bisa update status, ada yang enggak semua kemudian di ini. Fa'aratu ento mengendaki sapa ingsun anu alimaka ento ngajari sapa tuan ya Rasul bihalihi an ulimaka ngabari sapa ingsun ka ing tuan ya Rasul bihalihi. Jadi dikabarkan kanjeng Nabi kayak apa? Fa'arsala mongko ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammaron ing Amr, nama orang ini. Ammaron wa Bilalan wa Suhaiban. Nabi kemudian mengutus 3 sahabat, yaitu Ammar, Bilal, dan Suhaib. Bilal saya kira Anda kenal, salah seorang muadzin. Itu yang diutus untuk ke Alqamah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi abdu ilaihi. Datangi mereka, kata Nabi, cobalah kalian bertiga berangkat ke rumahnya Alqamah. Walakinu lan nalkinno, ditalkin, talkin itu diajari. Jadi kalau Anda Mbak turu tak talkin, Mbak. Itu maksudnya itu diajari, ditalkin itu. Jadi bukan kok ning kuburan niku. Talkin niku ditajari. Lah kita masuk tarekat, biasanya kita juga ditalkin guru kita, diajari untuk zikir. Itu namanya talkin. Saking kita tuh biasa pikiran wis talkin niku wis ning kuburan, padahal enggak. Jadi diajari secara privat itu sebetulnya talkin. Gitu loh. Di BCI secara bisik-bisik. Anda pernah ikut, kalau dulu ada namanya yang Ari Ginanjar itu apa namanya? ISQ. ISQ. Ada yang pernah ikut? Dulu saya pernah ikut. Bayari 1 juta. Biar. Tapi karena dibayari ya mau. Bayar dewi pikir-pikir. Salah satu 3 hari, salah satu yang muncul adalah kita saling mentalkin. Jadi kita berangkulan sejenis maksudnya. Jadi lanang podo lanang, wedok podo wedok, kemudian kita saling berbisik untuk saling memberi support. Kita curhat, kemudian saling mensupport. Itu talkin. Nabi mengatakan walakinu nalkino sapa sirahu ing Alqamah asyhadata ing syahadat. Ajari syahadat di BCI itu talkin. Faja'u mongko teka sapa mereka, sapa 3 orang tadi, Ammar, Bilal, Suhaib, ilahi maring Alqamah. Wajuhu kemudian padha menemukan sapa mereka Alqamah fi naz'i, bener. Alqamah lagi naza. Waja'alu mongko tumandang, kalau bahasa Jawa ini tumandang, padha melakukan sapa mereka yulakaunahu, yulakinunahu, padha nalkin sapa mereka hu ing Alqamah. Alqamah yang nazak tadi, kemudian di BCI di telinganya untuk diajarkan mengucap ini la ilaha illallah. Untuk dibimbing untuk la ilaha illallah. Walisanuhu, tetapi lisane Alqamah iku layantiku, tidak bisa mengucap ya la ilaha illallah. Ketika nazak, padahal Alqamah itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli poso, ahli sedekah. Ketika nazak itu gak iso mengucap la ilaha illallah. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari itu. Fa'arsalu mongko padha utusan karena merasa tidak sukses menjalankan perintah Nabi untuk nalkin, mereka balik golek utusan lagi. Fa'arsalu mongko ngutus sapa mereka ila Rasulillah. Kemudian mereka lapor ke Nabi. Faqala kemudian setelah dilapori oleh Nabi, dilapori bahwa Alqamah yang ahli ibadah, ahli poso, ahli sedekah tadi ternyata enggak bisa ditalkin. Nabi kemudian tanya, faqala mongko nanya sapa Rasulullah, hal min abawaihi, ana ta dari kedua orang tanya sapa ahadun, seseorang hayun kang hidup, apakah orang tuanya ada yang masih hidup enggak? Bapaknya atau ibunya? Ada enggak orang tuanya yang masih hidup? Kila kemudian dijawab, ya Rasul, lahu iku kedue Alqamah umun kabiru sinni. Ada umun, ada seorang mak
ada seorang umi kabirus sini yang sudah sepuh banget. Nggih Kanjeng Nabi, Alqamah itu punya ibu yang sudah sepuh banget. Farsala. Mongko kemudian ngutus sapa ilaiha maring ini, maring ibunya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakulu dawuh sapa ini utusan atau Kanjeng Nabi lah maring uminya. Dia Kanjeng Nabi ngutus ke seseorang, kemudian pesennya begini. In qadarti lamun mampu sapa sira alal masiri ing atase jalan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa mak jenengan udah sepuh, bisa enggak berangkat dipanggil Kanjeng Nabi. Kalau jenengan bisa dipanggil ke daleme Kanjeng Nabi. Tetapi enggak iso. Kalau enggak kuat jalan, wa illa lamun enggak kuat jalan, fangtadirihi mongko nungguo sapa jenengan hu ing Nabi fil manzili di rumah. Hatta ya'tiaka sehingga datang sapa Nabi hu ing emak-emak tadi. Coba emak Kanjeng Nabi luar biasa. Ada orang sepuh tadi karena imake Alqamah, seorang yang menjadi kekasih Allah. Anda bisa bayangkan derajatnya Nabi, kemudian beliau mengatakan, kalau bisa monggo kula undang ke rumah, kalau nggak bisa saya yang akan datang. Nabi yang mau berkenan datang untuk nangani putrane. Coba. Kita nggak bisa bayangkan luar biasanya Nabi. Yang andaikan Anda jadi bunyai, kemudian ada salah satu masyarakat bilang, bunyai niki keluarga saya ada yang gini. Kira-kira Anda gimana? Nggih pun saya akan ke sana. Apa begitu toh? Ya seperlu sampean reneo. Apa begitu? Nabi ngajari luar biasa. Kalau bisa oke lah, mungkin Nabi ada kesibukan, tapi Nabi menjanjikan kalau beliau nggak bisa datang, Nabi sendiri yang akan datang ke rumah untuk mengkonfirmasi kondisi putrane Alqamah. Faja'a mongko datang ilaiha sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaroha mongko teka sapa utusan tadi ilaiha maring mestinya begitu. Wa akhbaroha lan awe kabar sapa utusane Kanjeng Nabi ilaiha ing umi bidzalika kelan tadi pesene Nabi. Faqalat nafsi utawi diriku li nafsihi maring Nabi opal fida'u. Saya dengan Nabi itu kan ada sesuatu yang enggak imbang lah gitu kan maksudnya. Anak ahakku, maka utai ingsun iku ahak luwe hak bi yanihi kelan datangi Nabi. Karena itu saya mestinya yang lebih penting karena ini terkait dengan anakku, saya yang lebih penting untuk sowan yang Kanjeng Nabi. Fatawakat mongko kemudian naleni sapa perempuan wakomat lan berdiri ala aso ing atase tongkat wa atat lan datang Rasulullah ing Kanjeng Nabi. Maka orang tadi dengan tertatih-tatih pakai tongkat sowan nang Kanjeng Nabi. Wassalama kemudian awe salam uluk salam sapa umie warad dalan jawab alaiha ing atase perempuan tadi assalama. Jawab sapa Kanjeng Nabi ing salam. Waqala kemudian dawuh sapa Kanjeng Nabi lah maring umie Alqamah, ya Umma Alqamah atusdikuni asdukini bersikap jujurlah sironi ingsun. Pertama disampaikan Kanjeng Nabi, mak sampean jujur nggih tak takoni. Bahasa kita begitulah. Fa in kadzabtani mongko lamun sampean kok goroh nanti kalau dusta jaa mongko akan datang apa al-wahyu. Ini kasusnya serius terkait dengan putrane namanya Alqamah yang ketoknya ahli ibadah tapi gak sekarat, gak iso mati. Maka ini serius, karena itu Nabi mengatakan, jujurlah kepadaku mak nggih, katanya. Karena kalau enggak jujur, nanti wahyu akan datang untuk mengkoreksi. Zaman Nabi yang koreksi wahyu. Nah, kita apa? Google. Nabi, sama nanti enggak jujur, nanti akan dikoreksi oleh wahyu. Karena itulah jujurlah. Kemudian setelah dipastikan agar ibunya itu tadi mau bersikap jujur, Nabi kemudian baru mengatakan, baru bertanya gini,
Kaifa kana halu waladika Alqamah. Kaifa kana bagaimana terjadi apa halu waladika keadaan anakmu yang bernama Alqamah. Mak, sebetulnya putrane sampean itu koyok kenapa toh? Kok katanya ahli ibadah, sahabat-sahabat lain mengatakan dia ahli sholat, ahli poso, ahli sedekah, tapi ketika wafat mau meninggal kok gak bisa mati. Sebetulnya ada apa? Karena Nabi sudah mendeteksi ini ada kesalahan relasi antara anak dengan orang tua. Qalat, nah ini jawabannya Mae, ya Rasul, karena ana sapa Alqamah iku kasirus sholati. Ana sapa Alqamah iku kasirus sholati, orang yang banyak sholat. Kasirus saumi, banyak poso. Anda bisa bayangkan, nggih Kanjeng Nabi anak kula niku rajin sholat, rajin poso. Kasirus sedekati, rajin sedekah. Kayaknya jaminan surga toh, kayaknya lancar gitu ya. Tapi ternyata enggak. Artinya kan Anda bisa bayangkan sholat, poso, sedekah itu menjadi tidak bermakna ketika nyantol di dalam hubungan relasi dengan ibu. Karena itulah mari kita belajar untuk menjaga hubungan baik dengan ibu dan orang tua kita. Kala mongko dawuh, oke, jere ibuke nggih anak kula itu, anak saya itu orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Nabi belum selesai nanyanya. Kala nanya lagi sapa Rasulullah, fama haluki. Nah, kalau anakmu, anak jenengan itu sudah jelas rajin poso, rajin sholat, rajin sedekah, terus kenapa dengan ibu? Jenengan kenapa, Mak? Bahasa kita begitulah. Kolat jawab sapa maknya tadi, ya Rasul, ana utawi ingsun alai ngatasi Alqamah iku sakitatun, ada sakit hati. Coba. Akhirnya ngomong dengan jujur. Nggih Nabi, saya itu lagi sebel banget dengan anakku niku. Kolan jawab, nanya lagi Nabi, walima, kenapa kok jenengan sakit hati? Kan berarti orang tua yang tersinggung ini tidak ngomong toh. Artinya dia tidak pernah berucap terhadap perilaku anaknya. Cuma dia mendem, apa? Bukan Didi Kempot loh ya. Mendem tresno. Bukan. Ibunya Alqamah tadi nggak terucap apapun, tetapi menyimpan perasaan yang dia nggak seneng, dia sakit hati. Nabi mengatakan, limada, kenapa? Kolat jawab sopo mae, ya Rasul, karena ono sopo Alqamah iku yu asiru, lebih memperhatikan zaujatahu, ing istrinya. Rupanya itu yang membuat maknya sakit hati. Mosok aku sing nglairno lho. Wis tak gedekne, wis duwe gaji, ternyata lupa dengan saya, malah sibuk dengan istrinya. Anda nanti kalau sudah nikah, perhatikan itu. Kalau Anda jadi istri, gaji suami Anda banyak, jangan seneng. Ingatkan suami kita, Mas, emak pun disambangi ya. Emak sudah dikasih uang tah. Itu coba kita dulu nikah dengan dia wis enak toh, wis gede, wis ganteng, wis entuk gaji, Anda tinggal nerima gajine dari bendahara. Istrinya kan tadi bendahara. Ingat, gaji suami kita 10 juta sakulan, Anda tinggal nerima 10 juta. Kita istri Anda kan nggak tahu bagaimana maknya itu ngurusi suami kita sejak kecil nyekolahno sampai digaji. Itulah yang harus kita perhatikan. Sehingga jangan seneng lah duit gaji suami kita kaya dan banyak. Harus ingat moro tua kita gimana. Kita kadang lupa toh. Ibu Alqamah tadi, ini loh, saya sudah membesarkan, cuma dia lebih ingat istrinya daripada saya. Akhirnya emaknya itu merasa tersingkirkan. Setelah dia besar, nikah, anaknya justru ke istrinya, lupa maknya. Nah, perasaan itu yang kemudian terpendam. Rasa tidak suka itu yang kemudian terpendam. Yang kemudian itu berdampak kepada ketika Alqamah mau mati. Karena yu'asiru zaujatahu wa ya'sini. Karena itulah kemudian dia menjadi durhaka kepadaku. Mungkin kan itu sangat bisa terjadi. Kondisi seperti itu tidak disadari juga toh oleh Alqamah.
bahwa dia telah membuat ibunya sakit hati. Bisa juga itu tidak disadari oleh istrinya. Karena itulah kalau kita belajar dari cerita ini, artinya kita berusaha untuk hati-hati terhadap ibu. Baik, apalagi yang Anda yang perempuan, yang biasanya di masyarakat kita itu kan patriarki. Patriarki itu artinya keluarga itu tergantung di suami, di laki-laki. Di mana kemudian tanggung jawab keuangan itu suami yang lebih banyak toh, istri lebih banyak domestik. Nah, pada konteks ini maka kita, Anda sebagai istri harus mengingatkan suami tadi. Ini udah lama loh, Mas, jenengan gak sowan ibu. Kadang mungkin suami kita sibuk dengan kerjaan sehingga lupa sambang ibu. Maka Anda harus mengingatkan, jangan kok kemudian terus biarin gak sambang, gak popos, yang penting ke orang tua saya. Itu gak benar. Marilah kita sebagai istri ngajari, mengingatkan suami kita untuk taat pada ibunya. Karena itu kemarin yang kita diajarkan, seorang istri harus taat pada suami, tapi suami harus taat pada ibunya. Itu jangan lupa. Fayak sini, kemudian mereka bermaksiat, kata ibunya. Fakolah, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, insahoto, lamuno marah, murka, sapa Ummu Alqamah, ibuke Alqamah, hujiba, mongko dihalangi apa lisanu Alqamah ani syahadah, saking syahadat. Kata Nabi, kalau ibunya marah, maka itu akan menyebabkan Alqamah anaknya menjadi tidak bisa mengucapkan syahadat di akhir hidupnya. Sumakola, kemudian dawuh sapa Nabi, ya Bilal, Bilal, intolik, berangkat sira wajma lan ngumpulna sapa sira li untukku hatoban kasiron, kayu bakar yang banyak. Akhirnya Kanjeng Nabi perintah ning Bilal, coba metuwa golek kayu bakar sing akeh, kita buat nyate. Kate gawe kayu bakar, api unggun. Golek kayu yang banyak. Kolat, ibuke ngerti. Apa Kanjeng Nabi kok golek kayu bakar, ngokon Bilal. Kolat nanya sapa mak-maknya tadi, wa matasna. Wa malaniku apa tasna, bakal berbuat sapa tuan di iklan kayu bakar ya Rasul. Kanjeng Nabi, jenengan kok ngokon golek kayu bakar untuk apa? Mae juga perhatian. Sepuh tapi perhatian. Gitu kan? Kala mongkon jawab sapa Nabi, ahrikuhu, akan membakar sapa ingsun hu ing Alqamah bin Nari. Kata Nabi, ya nanti untuk bakar anak jenengan itu. Jawabannya enteng aja. Nabi kok nggak kayu bakar apa? Loh, itu kok bakar anak jenengan itu. Coba ibu siapa yang nggak kemudian berembes milih anak yang mau disate, anak yang mau dibakar tadi. Walaupun orang tua kan gitu, orang Jawa. Wong tua itu mungkin tego lorone tapi gak tego matine. Itulah orang Jawa. Sak marah-marahnya orang tua itu tidak akan membiarkan kalau anaknya menderita. Hebatnya itu orang tua. Like anak, wali aneh. Nah, orang Jawa kan ngajari, satu ibu itu bisa rela, siap, bisa berkorban untuk 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa berkorban untuk satu ibu. Gitu. Kita punya anak, coba andal. Misalnya duwe mak 1, kemudian dulure Anda 10. Kok ngeramat mae situk gitu loh. Eker-ekeran loh. Wah, aku sibuk, Mbak, sampean aja. Loh, padahal mae cuma 1. Dulu mak kita itu cuma 1 ngerawat kita ber-10. Itu enggak pernah mengeluh. Kita ngerawat mak 1 aja. Itulah orang Jawa mengatakan, satu ibu itu bisa menderita, siap menderita untuk merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum tentu bisa menderita untuk merawat satu ibu. Itulah bedanya ibu dan anak. Ini juga begitu. Begitu tanya, Niklo, untuk membakar anaknya, qalat ya Rasul, waladaya. Kanjeng Nabi, lo itu anakku loh Kanjeng Nabi. Layah milu, tidak akan mampu menanggung apa kolbi hatiku. Antah rakohu, yang membakar sepenjenengan ing Alqamah bin Nari. Baina yadaya, di depan mataku. Kata ibu,
Ya nggak mungkin Nabi, saya membiarkan anak saya dibakar di depan mataku. Begitu maknya ngomong begitu, apa Nabi ngatakan? Qala kemudian dawuh sapa Nabi, ya Ummi Alqamah, fa'adzabullahi ta'ala utai siksane Allah Ta'ala iku asyaddu. Lae dia sampai enggak dimaafkan oleh ibuke, maka nanti di akhirat itu siksanya lebih berat. Wa aqqa dan lebih langgeng. Fa inna sarroki mongko lamun ana ta hati jenengan iku ayaghfirul lahu, daripada nanti dia sekarat disiksa di neraka, ya lebih baik disiksa di dunia aja dibakar. Tapi kalau jenengan mau mengampuni, ayaghfirullahu, memintakan ampun sapa inilah Allah marang Allah fardho, mongko ridho anhu saking Alqamah. Kata Nabi, Alqamah bisa lolos dari kesulitan meninggal tadi kalau ibunya mau mengampuni tentang sakit hati ibunya. Faladhi demi zat, sampai Nabi itu bersumpah. Waladhi demi zat nafsi biadi, kalau dalam bahasa kita wallahi, layang tafi'u, tidak akan memberikan manfaat opo alqomata ing alqomah bisolati kelan solate. Kata Nabi, solate alqomah itu lo tidak akan punya manfaat kalau dia menyakiti ibunya. Wala bisyamihi, bahkan puasanya. Wala bisodakoti, juga tidak dengan sedekahnya. Madumti, selagine ono sapa jenengan ma'ale ngatasé alqomah iku sahitatun, marah. Selama ibu kita itu marah, maka sholat kita, puasa kita, sedekah kita itu tidak bermakna. Itulah yang kita harus jaga benar. Kalau kita jadi anak, jaga benar hubungan kita dengan orang tua. Sebaliknya nanti kalau Anda jadi mak, harus sabar terhadap anak. Jangan mudah marah. Didik-didik, ndungakne elek. Enggak. Jadi artinya kita belajar kalau jadi anak, marilah kita belajar baik pada ibu. Kalau Anda nanti jadi ibu, belajarlah jadi ibu yang baik untuk anak kita. Jangan mudah ngomong elek. Jangan mudah marah. Yang Ustadz sering sampaikan kan, kalau Anda jadi ibu, kalau kita jadi orang tua, jadilah kita itu kayak laut. Laut itu berapapun sungai mengalirkan kotoran, itu akan bisa kita tampung tanpa harus kita merasa sedih. Nakale anak, wis biarin aja lah. Kita tampung, kita sabar, tanpa harus kemudian membuat anak kita celaka karena ucapan kita. Kita itu nggak mudah, tapi kita perlu berlatih. Nah, ini kan latihan sabar sejak sekarang, sejak ini pondok. Enek sing beling ya, Mbak, muga-muga husnul khotimah Mbak ya. Misalnya, bolak-balik diomongi kok gak kena, ya Mbak, muga-muga husnul khotimah. Nggak usah ndonga yang buruk. Itu kan donga apik toh, husnul khotimah. Kan gak ndonga elek. Fakolat mongko dawuh sapa, mongko ngucap sapa maknya siapa? Alqamah, ya Rasul, fa ini mongko sedene ingsun iku usyhidullah, mempersaksikan sapa ingsun Allah ing Allah wa malaikatahu, lan malaikate Allah, wa man lan wong hadaroni, yang hadir ni ingsun di situ. Coba langsung mae itu serius. Demi Allah, saya bersaksi di hadapan Allah, malaikat, dan siapapun yang hadir. Waman hadaroni minal muslimin ani, sak temene ingsun niku qad raditu, teman-teman wis ridho sapa ingsun an waladaya, saking kedua anakku, yaiku Alqamah. Begitu selesai, rupanya diskusi ini, percakapan antara ibu sama Alqamah tadi, rupanya tidak di rumahnya Alqamah, tapi di rumahnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau bahasa kita, mungkin Alqamah itu di rumahnya, rumah Alqamah dengan maknya itu kan berarti tidak serumah. Maknya sendiri, Alqamah sendiri di rumah istrinya. Ketika dia sakit, dia di rumahnya istrinya. Kemudian ibunya Alqamah dipanggil ke rumahnya Kanjeng Nabi. Begitu maknya itu ngomong raditu,
Maka kemudian faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intolik berangkat to alai ngatasi Alqamah ya Bilal." Kemudian Kanjeng Nabi ngutus maneh ing Bilal. Bilal, coba kamu ke rumahnya Alqamah. Fangdur mongko memperhatikan sapa sira hal yastatiu. Ana ta mampu sapa Alqamah ayaku la ilaha illallah amla. Coba Bilal kamu ke rumahnya Alqamah, lihat apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah belum. Fala ala umi Alqamah, barangkali ono ibu Alqamah iku takalamat, berucap tadi yang ngomong ushiduka, itu bima kelan barang laisa kang ora ana apa ma fi qalbiha. Barangkali ibunya itu mengucapnya gak tulus, mengampuninya hanya bahasa kita apa? Karena di depan Nabi hanya ngomong ucapannya, tapi ucapannya tidak dari hatinya. Dicek oleh Nabi. Karena kalau dia ngucap dari hatinya, Alqamah akan lolos. Tapi kalau ibunya enggak dari hatinya, dia tidak akan lolos. Jangan-jangan bima laisa fi qalbiha, kata Nabi. Jangan-jangan ibu itu ngomongnya hanya lisan, tapi tidak dari hati. Hayaan mini, krono malu aja, karena di depan saya aja kemudian ngomongnya koyok ridho. Tapi padahal hatinya tidak sepenuh hati. Fangtolako, mongko kemudian berangkat, sopo Bilalun. Fasami'a, mongko dengar. Begitu Bilal berangkat ke rumahnya Alqamah, fasami'a mongko dengar, sopo Bilal Alqamata, ing Alqamah, yakulu halid ngucap, min dahilid dari dalam rumah. La ilaha illallah. Begitu benar kan? Begitu ibunya dengan tulus hati memaafkan Alqamah langsung bisa mengucapkan la ilaha illallah. Fadakhala mongko masuk sapa Bilal faqala ya haulai, hai orang-orang, inna sahta ummi Alqamah, sak temene kemurkaane ibu Alqamah iku hajaba, menghalangi lisanahu ing lesane Alqamah ani syahadah. Jadi kemurkaane ibu itu membuat kita tidak akan lolos. Wa inna ridoha, langsat temeni ridoe ibu'e iku an atlaqo, bisa membuat mampu untuk mengucap la ilaha illallah tadi lisanahu ing lesani Alqamah. Sumamata, kemudian meninggal sapa Alqamah min yaumihi ing dalam hari itu. Setelah diampuni, ibunya berkenan mengampuni, memaafkan, Alqamah meninggal. Fahadoro mongko hadir hu ing Alqamah sapa nabiyu fa amara, kemudian perintah sapa nabi biguslihi, kelawan ngedusi wa takfihni, mengafani, sumasola, kemudian nyolati sapa nabi. Artinya walaupun Alqamah itu pernah berbuat salah pada ibunya, kemudian pernah menjadi masalah, tapi setelah ibunya mengampuni, kita harus memperlakukan orang itu dengan baik. Nabi berkenan menyuruh ngedusi, nafani, kemudian Nabi berkenan nyolati. Bukan hanya nyolati, wa hadara dafnahu. Nabi juga ngiringkan ke kuburannya. Itu siapa orang yang luar biasa yang ketika kita sholat, Nabi berkenan nyolati kita. Ketika kita dikuburkan, Nabi hadir dalam proses penguburan kita. Itu kan luar biasa. Alqamah mendapatkan keberkahan itu karena diampuni, dimaafkan oleh ibunya. Sumakola, kemudian dawuh sapa Nabi ala safiri qabrihi, di atas kuburnya ketika mau dikuburkan, Nabi ngendikane begini. Qala ya ma'sarul muhajirin, hai orang muhajirin wal ansori, orang ansor, man sapane wong faddola, yang ngelebihkan sapa man sapane wong faddola zaujatahu, yang melebihkan sapa orang itu zaujatahu ing istrinya, ala umihi ing atase ngalahno ibuke, fa alaihi mongko iku ing atase man laknatullahi wal malaikati wan nasi. Ini peringatan untuk kita semua. Kata Nabi, siapa yang kemudian dia lebih memilih pasangannya, istrinya atau suaminya, kemudian melupakan ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya istri kan? Kalau seorang perempuan kan berarti milih suaminya, apalagi sampai kawin lari. Apa kawin sampai melayu-melayu? Misalnya toh.
Oh, nggak sumpek bukan. Nah, karena itulah sering Ustaz sampaikan, nikah jangan pernah tanpa izin ibu kita. Luar biasa. Sampai jangankan nikah meninggalkan ibu, nikah yang mungkin dengan ridho ibu tapi kemudian mendapatkan ini lupa ibunya, sampai Allah begitu kan Nabi, layak balu tidak akan nerima sapa Allah minhu saking man sauman sorfan wala adlan, sorofan ing distribusi hartane wala adlan lan perilakunya. Artinya kalau kita berani sama ibu kita sampai menyakiti ibu kita hanya demi mengejar pasangan, maka pendistribuan kita, sedekah kita, wala adlan dan perilaku kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ilayatuba, sampai dia kemudian taubat. Wayuhsina, dan kemudian berbuat baik ilahya maring mak. Wayatluba, lan meminta ridhoha, ing ridhone mak. Farido mongko faridallahi mongko utai ridane Allah Ta'ala iku fi ridhoha ing dalem ridhone mak. Wa sahtullahi utawi murkane Allah iku fi sakhotiha ing dalem murkane mak. Itulah kita perhatikan, kita belajar jangan pernah membuat hati orang tua kita menjadi gak nyaman karena perilaku kita. Semoga kita bisa melakukan, semoga kita bisa ingat untuk menjalin hubungan baik dengan ibu dan kedua orang tua kita maksudnya. Al-Fatihah. Rabbana bima lamtana bifaq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.